seorang wanita yang mengaku kalau anaknya suka melakukan hal-hal yang aneh dan memiliki ilmu gaib. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Yanti. Selamat malam Ibu Yanti. Ya, malam Pak. Gimana kabar anaknya? Ya, anak saya di situ dengan kedatangan saya kemarin, saya mau ketemu dengan Roy, mau ngobatin anak saya. Kenapa anaknya? Anak saya itu jadi kayak aneh gitu, tidak seperti biasanya. Dia selalu murung di dalam, terus kayak kuat kamit gitu, kayak ngobrol nggak ada siapa-siapa, tapi dia ngobrol sendirian, kayak semacam sama goib gitu kali ya ngobrolnya itu. Gue pernah tanya dia siapa? Udah tanya. Tanya. Jawabnya sih enggak apa-apa gitu. Udah nggak pernah ngasih tahu ngobrol sama siapa? Enggak pernah. Jadi sejak kecil kayak gitu. Ya sejak dia setelah sering di dalam aja, sering ngurung sendiri di kamar gitu, sering kumat kami. Dari Sudah SD, SMP, SMA. dari mulai SD. Oke, dan sampai sekarang masih kayak gitu. Iya. Ya kayak gimana sih, kayak cengak-cengok begitu aja kalau diajak ngobrol gitu, pandangannya tuh kemana gitu, nggak mandang mamanya. Jadi pandangannya kosong. Dia nggak pernah cerita tuh Bu, dia ngeliat apa sebenarnya di rumah atau mungkin dia ngobrol sama siapa gitu. Nggak cerita. Nggak mau cerita. Kalau sama tetangga-tetangga gimana? Cukup bikin khawatir orang-orang sekitarnya. Kalau tetangga Kan nggak gitu. enggak, kalau tetangga itu justru bangga dikiranya itu punya indra keenam. Bangga gitu anaknya punya indra keenam. Tapi Ibu percaya nggak kalau anak bisa punya indra keenam? Ya saya percaya nggak percaya. Saya itu justru bingung. Karena saya semakin hari semakin jadi, semakin besar semakin jadi gitu, sering ngobrol. Tapi apa, bingung penyebabnya itu kenapa anak saya seperti ini, apa iya dia punya indra keenam. Makanya saya datang kemari, saya pengen tanya sama Mas Roy, apakah betul anak saya punya indra keenam gitu, kan lebih tahu kalau Mas Roy Anaknya dibawa. dibawa. Baik, Ibu Yanti, kami akan mengajak Ibu Yanti untuk ngobrol sama kami ya. Ya, Ceritakan semuanya dan anaknya tidak bisa langsung ketemu dengan Roy. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Yanti, dengan tanggal lahir 28 Agustus 1974 dan mendiami nomor rumah 44, sosok wanita yang memiliki hati yang lembut dan sangat menyayangi orang yang ada di dekatnya. Saya melihat ia sangat amat menjaga sesuatu yang sudah ia miliki. Entah mengapa saat ini saya merasakan adanya kebingungan pada diri Yanti. Kebingungan inilah yang terkadang sampai membuatnya takut. Semoga sesuatu yang ia pikirkan bisa segera terlepas. Selamat malam. Selamat malam. Silakan duduk semuanya. Saya senang sekali bertemu dengan Ibu Yanti ya. iya, saya lihat. Karena awal
ya emang seperti itu, dan mereka kebanyakan juga ngomong sendiri dikarenakan mereka menciptakan ide-ide yang brilian. Jadi deh mereka ngobrol dengan dirinya sendiri seperti itu. Biasanya indigo harus tes IQ, EQ dan SQ, spiritual question juga. Nah, itu kalau misalnya lagi bicara sendiri, itu sebenarnya bicara dengan siapa? Nah, tergantung nih. Kalau misalnya dia itu punya kalau misalnya dia punya imaginary friend, teman imajinasi hayalan, ya dia berarti ngobrol sama itu. Itu dia ciptakan sendiri atau tiba-tiba ada? Tercipta akibat sesuatu yang dikarenakan mungkin karena ada tekanan dari seseorang di sekolah, dibully, lalu terciptalah satu pendambaan, punya teman yang lebih dekat gitu. Teman idealnya seperti Ya, ini. teman idealnya seperti itu karena masa lalunya atau masa di sekolahnya itu tidak punya teman yang real atau benar-benar. Jadi sepulang dari sekolah dia selalu berharap bahwa saya adalah friend like yes yang dia. Jadi dia lama-lama kayak tercipta satu karakter fiktif dan dia menjadi sebuah seperti itu prosesnya ya. Mudah-mudahan ngerti ya, soalnya itu agak susah dimengerti. Gitu ya. Itu gift, artinya gift. bakat langsung seperti itu, atau sebenarnya bisa karena lingkungan akhirnya seseorang menjadi punya indera keenam dan menjadi indigo. Dua-duanya bisa. Jadi lingkungan itu kalau misalnya ngobrol tentang supernatural, terus begitu latihan apa meditasi segala macam, mereka tentu pasti akan merasa setiap manusia ini, setiap orang punya indera keenam dan tidak. Nih ya, misalnya kayaknya feeling hujan nih, bener hujan, itu feeling. Ya, setiap orang punya kayak gitu, tapi kadarnya tinggi rendahnya itu berbeda-beda gitu. Terus kau pernah nggak punya perasaan seperti itu? Kayaknya pesan apa ya, Pernah. Six Itu sense six juga. sense-nya. Six sense. Kita bisa merasakan Merasakan. sesuatu. Kan kalau five sense kan lidah, kulit, mata, pendengaran, hidung, dan six sense itu perasaan. Rasa yang Rasa asal gitu ya. Oke, perasaan sedih, melihat orang kok rasanya kayak ada apa gitu dia sampai. Kalau indigo, apa yang dirasa? Apa yang dilihat? Indigo lebih kompleks sekali, benar-benar luar biasa. Moodinya kayak roller coaster, bisa naik tiba-tiba langsung jatuh dalam sekejap gitu ya. Nah itu namanya indigo, gejala-gejalanya. Indigo sebenarnya mirip ADHD juga gejalanya. ADHD ya, ADHD itu
juga seperti itu. Harus bisa dibedain sih. Nah kalau misalnya ngobrol nyambung, ada eye contact, ada segala macam, itu mungkin indra keenam atau indigo gitu. Jadi ini indigo, ini sixth sense, indra keenam. Ini dua hal yang berbeda. Jadi ya gitu, ngerti kan maksud aku? Takutnya halusinasi. Halusinasi disebabkan oleh berbagai macam kasus yang pernah dialami waktu masih kecil, menyebabkan dia jadinya lebih aneh berpikir, seperti mungkin sering digebukin, mungkin sering diapain kayak gitu. Halusinasi. Halusinasi lebih parah. Tapi saya yakin anak ibu belum nyampe sini sih. Baru sampai halusinasi dikit lah ya. Enggak nyampe delusi lah, delusi lebih parah. Dia nggak bakal bisa lihat ini real apa enggak, karena mereka akan telanjang. Pernah lihat kan? Iya, jalan-jalan. Jalan-jalan telanjang bulat without any. Itu udah delusi ya. Iya. Dia udah nggak tahu. Dia apa tuh jalan. berada di dunia sendiri dan dia percaya. Kalau indigo ada yang bilang katanya bisa lihat ada yang lihat sudah terjadi. Sehingga ada yang bisa kalau ngeliat yang sudah terjadi selesaikan. Ada yang bisa melihat yang belum terjadi. Bisa, ya seperti itu. Past, present, and future. Begitu. Tapi terkadang ya indigo nggak tahu ya, semenjak indigo ini mencuat ke permukaan di Indonesia, banyak orang yang datang ke saya gitu, nanya saya indigo nggak, saya langsung kayak jawabnya Oke. gitu. Nanti kita lihat anaknya Ibu Yanti ya. Iya. Anaknya dibawa kan Bu? Dibawa. Namanya Tapi- siapa? Jadi indigo tidak membanggakan, biasa aja sih. Mereka berbondong-bondong ingin diklaim anaknya indigo, membanggakan. Padahal di tahun 90-an pada saat saya sekolah itu denial, dicek. Ada perubahan pola pikir lah. Sudah diterima. Berarti sudah diterima. Sesuatu yang langka jadi kayak aneh banget nih orang. Ini kita lihat ya. Namanya kita ganti ya. Rojak. Kita ganti Rojak. Siap. Boleh minta tolong panggilin. Tolong dikasih tahu namanya kita ganti dengan Rojak. Terima kasih Bapak Riki. Erin, kamu kalau ada yang mau ditanyain boleh loh. Silakan kalau boleh. kamu mau tahu sesuatu ke Ibu Yanti atau nanti ke Roy juga silakan ya. Kamu merasa punya sixth sense nggak? Sering merasakan sesuatu yang belum terjadi akhirnya kejadian kan? Kalau aku sih Halo, selamat malam. Selamat malam. Namanya kita ganti dengan Rojak ya. Iya.
nggak mau ngapain di sini. Dia ngomong sama siapa? Enggak. Kamu jangan gangguin dia, ya. Enggak, katanya dia cuma berdiri doang, mendampingin doang katanya. Tapi gak ganggu. Enggak, Bener. cuma ngedampingin doang. Jangan takut. Ini pendampingnya dia. Iya. Serius? Bawa asisten sendiri atau gimana? Hah? Enggak. 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 Yakin? Selama ini gak pernah Nggak ada yang- tahu maksudnya. Oke, kamu gak ngerasain apa-apa? Enggak ngerasa apa-apa. Selama ini pernah ada yang bilang gak kamu mendampingin atau mungkin ada sosok lain yang di sekitar kamu? Terkadang beberapa orang pinter yang bisa ngeliat aku tuh kadang gini, aku nggak kenal orang itu, cuman kadang-kadang kamu kok gelap ya, yang belakangnya jahat banget misalnya gitu. Aku tuh kayak, hah? Aku nggak, sampai sekarang sih aku percaya itu ada, tapi karena belum pernah melihat secara langsung, jadi saling aku agak menghargai keberadaan iya. masing-masing. Iya sih, itu Betul. yang paling bijak sebenarnya. Apalagi? Enggak, dia nggak tahu. Tapi dia masih berada di sini. Apalagi? Oke, selain di sini, di mana lagi? Di belakang saya ada. Di pojok sebelah situ. Ada bentuk seperti apa? Kecil. Kecil? Paling tingginya cuma 150 cm. Mana lagi? Sebelah situ. Itu ada Sebelah situ juga. juga ada lagi gantung. Tapi nggak tahu, kayaknya nggak kelihatan juga. Lagi berdiri sebelah situ. Itu apa? Kayak dia lagi berdiri nyaksiin kita di sini. Tapi saya nggak ngeliat kakinya, nggak ngeliat tangannya juga. Di situ. Dia lagi nyaksiin kita lagi ngobrol di sini. Oke, kan Roy biasanya kan tadi bilang juga begitu indigo kadang-kadang dia bisa mengekspresikan apa yang dilihat lewat gambar. Bisa digambarin nggak mas? Bisa digambar. Bisa gambar. Oke, kok gambar juga? Bisa. Bisa ya. Penuh apa ya Roy? Dulu aja ya. Penuh. Sebentar. Oke. Apa kan tadi Roy bilang ngedance, gambar dan lain-lain ekspresinya atau mungkin menciptakan sesuatu. Saya gambarin di situ dulu ya. Ini pasti bawa apa? Ibu, indigo ini kan tadi kata Roy, indigo itu kadang ya bisa mengekspresikan ya lewat gambar, terus nari, terus macam-macam. Anak ibu suka gitu kan? Iya, saya kan di kamar kita suka dengar suara-suara gitu ya, teriak-teriak. Nanti saya lihat, tapi ternyata nggak ada siapa-siapa gitu ya. Kadang ya kayak gitu, kayak ngobrol-ngobrol sendiri, kayak rame gitu kan dia. Rame-rame ngapain juga juga? Iya, kayak ya kayak macam kayak gitu-gitu lah. Ya. Kayak gini. Saya suka tanya kenapa Sering kayak gini? Iya, terus nggak apa-apa gitu. Ini kalau kayak gini kenapa Lu katanya? jangan gitu dong. Aduh, kaki gue sakit. Biasa pak. Kenapa? Ini hantunya suka joget, jadi saya kadang suka dirasukin gitu. Serius. Saya lanjut gambar lagi ya. Dan kalian jangan gitu. Dia belum bisa ngendaliin seperti kamu bisa ngendaliin gitu. Iya juga. Dulu waktu saya belum bisa mengendalikan juga kayak gitu kok. Mirip-mirip kayak gitu. Jadi kamu bisa ngomong kapanpun sama siapapun. Iya.
kita yang lagi di sini. Oh ini kita di sini. Dia jadi lagi ngeliatin kita ke sini. Di sini. Jangan pegang gua ah. Kak, apalagi? Iya kebiasaan yang tadi yang joget tadi suka ini. Bu, ini sering Bu. Iya, bukan sampai tiap hari, sering menyendiri di kamar ya kayak gini kerjanya, sering ngobrol sendirian. Aku boleh nanya nggak Kak? Silakan. Ini sama nggak sih Kak Roy sama kepribadian ganda gitu? Beda. Beda ya? Beda banget. Kalau kepribadian itu bisa split dua. Ada nambah lagi tuh. Ada nambah lagi. Bu, ini dari dulu sampai sekarang memang seperti ini. Maksud saya nggak pernah dibawa ke profesional, ke medis gitu, psikolog, psikiater untuk tanya ini anak saya kenapa gitu. Enggak, Pernah nggak dia melihat atau mengatakan sesuatu yang belum terjadi dan ternyata terjadi? iya, Yang paling parah yang ibu ingat kayak gimana? kayak contohnya dia besok akan terjadi apa gitu, benar. Saya nggak percaya, apaan sih ngomong apa gitu kan. Benar, nanti besoknya ada musibah apa. Kata benar juga. Tapi saya sih percaya nggak percaya gitu. Dan anak saya tuh saya tetap itu supaya sembuh aja lah. Gimana caranya sama Mas Roy, saya minta di anak saya disembuhin. Tapi lebih ke arah meredam. Nah ini ibu Iya. sebenarnya pengen anaknya kayaknya ibunya terganggu dengan cara yang tiba-tiba nyuk-nyuk Iya. segala macam kayak gitu-gitu. Mungkin gimana kamu kalau kamu lihat Roy? Enggak kok, saya bisa ngerasain beneran sendiri kayak seperti yang terjadi barusan. Saya aja juga ini lagi Mencari. kurang sadar atau gimana, sedikit kurang sadar. Tapi saya sih jujur ya saya cuma sharing pengalaman bukan guruin. Semenjak saya dari SD, SMP dan SMA saya harus dikontrol sama medis. Jadi spiritual jalan, medis juga jalan. Jadi seimbang. Medis itu artinya psikologis kan ya. Itu ngobrol dan psikolognya seperti itu. Jadi lebih terus diajarin terus dia itu lebih ada eye contact. Saya terkadang masih ini kok berubah-ubah juga. Kadang malahan aku kayak bisa yang ngomong sendiri juga atau enggak lupa apa yang aku ngomongin. Biasa lah seperti itu. Tapi saya nggak bilang anak ibu indigo ya, karena karena ternyata tingkah lakunya itu dan cara gaya bahasanya belum. Tapi dia oke. Dia bagus gitu. Maksudnya ya oke, indra keenam gitu ya. Ada yang terkenal. Sekarang kamu ngelihat ada di mana lagi nih? Dari tadi saya udah menuju ke situ.
saya lihat nenek-nenek ini di sini mas, saya lihat. Oh gitu. Itu ada tempat es krim enak banget deh gitu, makan situ ya gitu. Oh jadi dia kayak perhatiannya dialihkan ke hal lain gitu. jadi ada dua, mau yang mana, mau dipertajam seperti kayak gini atau mau dialihin. Itu aja sih sebenarnya, ini bukan diobatin. Jadi diredam atau diasah. Diredam itu tidak bisa setajam lagi. Kalau kamu lihat Rojak ini sebenarnya memang bisa melihat, bisa merasakan seperti yang kamu lakukan. Menurut kamu dia indigo bukan? Menurut saya dia bisa merasakan indra keenam yang lebih. Ya seperti yang kamu bilang semua orang punya indra keenam Setiap bisa orang diasah gitu ya. Betul. Kayak kok kayaknya mau hujan ya gitu. Iya iya. Kok kayaknya Firasat gitu. Iya. Dia pulang-pulang ngapain ya? Ternyata tebak-tebakan. Itu namanya firasat. Ada bos-bos orang gitu. Tapi ini saya kayak bisa ngerasain, nggak bisa sesuatu. Yang di situ katanya tadi ada. Nunjukin ke sini mulu. Ada nggak? Kamu beneran nggak? Nggak ada. Nggak ada. Mas, Jadi ya tapi ibunya juga jangan jatuhin dia. jangan disudutkan Nggak gitu. boleh, kasihan. Jadi dia akan hilang nih ya kalau anaknya kayak gini didinai, dia gedenya akan bertambah jadi orang yang punya percaya diri. Kalau anak sering dikurung di kamar itu bisa terpengaruh dan seterusnya. Bisa banget, kecuali mengurungkan diri ya. Tapi kalau sengaja dikurung itu akan membuat dia jadi aneh. Kalau ibu gimana? Ibu yang mengurung atau anak yang mengurung? Saya Kalau- lihat, jujur ya, jujur ibunya harus jujur. Iya. Emang saya salah. Mengurung ya? Iya, dari kecil sih saya kurung karena apa? Kalau keluar selalu anak orang ditangisi, diberantemin, ditaboknya, ditonjoknya. Oh. Saya sering diomelin, ribut sama tetangga. Jadi salah satu jalan saya kurung. Dan saya sekolahin juga karena ya kalau keluar Dan masalah, ada Dia masalah nggak- Dia nggak terus. sekolah. Enggak, Maksudnya sekolah. SMP, SMA. enggak SMP SMA nggak saya sekolahin karena kalau keluar pasti ribut. Tapi dikurung terus, Bu. Iya, di dalam aja, saya kunci pintunya. Asal saya keluar Makan gimana? masalah, makan tetap makan. Dikasih. Iya. Cuman tapi pandangannya kayak gimana gitu. Psikologis Sambil jadi makan kena ya? itu matanya kemana, Pak. Iya. Harusnya nih kelakuan ibu jangan kayak gitu. Kalau misalnya dia ngelakuin tonjokan sama orang, ibunya ngomong gini, lain kali nggak boleh gitu. Kalau anak orang itu berdarah, papa gimana? Dia tuh harus dikasih ini loh, baik. Masuknya pelan gitu loh. Jadi gara-gara dikurung, dia jadi kayak menyendiri dan menciptakan teman imajinasi. Berarti bisa dibilang ini halusinasi dong. Bisa sih. You know what? Setan-setan yang ada di atas ketawain kita. Ih, lucu ya nih orang. Ngapain ini? Kita kan di sini gitu deh. Ya kan? Setan-setannya pada kayak orang ini ngapain sih? Lihat-lihat padahal nggak ada apa-apa. Aduh. Kamu ngada-ngada, sama tetangga itu dikira kamu bener. Kalau punya dia indra halusinasi kayak gini keenam. bisa bikin orang lain ketakutan. Iya, ya. jadi parno. Bisa juga jadi parno. Dia buat kepikiran. Serius. Iya. Fans kamu yang datang Oh, iya, ke iya, sini karena setiap hari nonton kamu, akhirnya mengakibatkan dia sendiri karena dikurung. Jadi dia merasa punya kemampuan yang sama, bisa melihat dan halusinasi. Kamu mau ketemu kan? Oh iya, oke. Erin, boleh nggak tadi rambutnya dipegangkan? Duh, Mas Rojak, Mas Rojak. Kasihan cuy gini. Saya mencium aroma. Coba. Gimana kalau Roy lagi begini gimana? Kamu bisa peragain nggak? Roy, ada yang mau disampaikan buat ibunya? Ibu Yanti tolong dijaga anaknya, jangan tidak bikin down. Ntar Iya. kasihan dia. Saya mencium aroma pisang goreng. Enak dong.
bareng sama Roy ya. Foto bareng sama Roy Kiyoshi ya. Iya. Nanti kamu bisa ya, kamu pasang di kamar. Siap. Mari kita foto bareng ya. Oke. Terima kasih ya Iya. Ibu, terima kasih Mas Rojak. Ya, Anda boleh meninggalkan studio dan jangan lupa nih jangan dikurung lagi. Iya. Berharap punya kehidupan yang lebih baik. Iya. Kalau udah besar, kalau bisa dilanjutkan sekolahnya. Ya, terima kasih Rojak, Ibu Yanti, selamat malam. Iya. Silakan boleh meninggalkan studio. Awas. Ada yang dilihat nggak di situ? Nggak ada. Ya, mari Pak. Anak adalah suatu yang harus kita jaga. Maka sayangilah anak kita dengan setulus hati. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku anaknya tiba-tiba berubah sikap karena mendapatkan pasangan dan pekerjaan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Mila. Selamat malam Mbak Mila. Apa yang mau kita ceritakan? Ini saya mau menceritakan anak saya. Ya, selama ini dia pindah kerja. Sudah setahun ini dia berubah menjadi kurang perhatian sama saya, marah-marah, dan lagi kelakuannya berubah, semuanya berubah. Sebelumnya gimana? Sebelumnya waktu kerja di bank dia nggak berubah. Dia enggak begitu. Nggak Sikapnya seperti ke itu. ibu gimana? Sikapnya baik, nurut, tapi sekarang dia berubah. Kalau dilihat perubahannya itu terjadi sejak kapan sih? Saya setahun adalah Apa ya. pemicunya? Ada sesuatu yang bikin dia Ya berubah kan? justru itu saya tidak tahu apa pemicunya. Dan sekarang tuh dari baik sekarang malah jadi buruk. Pokoknya saya pengen seperti dia berubah seperti dulu lagi. Pengen berbalik lagi seperti dulu. Yang saya kenal, anak saya yang dulu pokoknya. Saya enggak. Maaf Mas. Ya oke baik ya. Saya sebenarnya agak meraba-raba nih karena Ya. ibu bilang berubah. Saya ingin berubah ya seperti apa? Ibu kurang jelas menceritakan kepada Ya. saya berubahnya gimana sih sebenarnya. Tapi ya udah kami akan ajak ibu dengan sahabat kami ya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Mila, dengan tanggal lahir 16 Juli 1972 dan mendiami nomor rumah 2, sosok wanita yang selalu bisa mengontrol emosinya dan sangat sabar dalam menghadapi cobaan. Saya melihat saat ini dirinya selalu bersedih setiap hari. Tangisannya sangat membuat saya merasa kasihan dengan dirinya. Saya memiliki firasat kalau kesedihannya diakibatkan oleh orang yang berada di dekatnya. Entah mengapa saya merasa dirinya hanya bisa pasrah menjalani hidupnya. Halo, selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Saya berhadapan dengan Mila. Betul? Saya mau konfirmasi data dulu ya. Mila dengan tanggal lahir 16 bulan 7 1972 dan nomor rumah 52. Iya. Mila datang ke sini sebenarnya membutuhkan tentang anaknya bersikap setahun belakangan udah gak perhatian dan jauh dari sang ibu. Perbedaan sikapnya seperti apa mungkin nanti perlu digali lagi. Tapi yang jelas sekarang ini anaknya sudah punya pekerjaan yang baru dan punya pacar dan ibu Mila ini melihat anaknya sepertinya ada sesuatu yang bikin dia berubah. Itulah yang mau dicari tahu sebenarnya apa penyebabnya dan ingin kembali seperti dulu lagi. Karena memang Mila ini, ibu Mila ini hanya tinggal berdua, suaminya sudah meninggal.
punya uang, jadi kayak semacam kaget. Iya. Ini kalau saya bilang kasusnya kasus OKB. Iya. Jadi kaget gitu loh, kayak kaget lah. Iya. Kayak ada orang ada star syndrome, Ya. terus ada OKB, orang kayak baru. Terus ibu Mila sendiri nggak bisa berbuat apa-apa. Setiap kali ditanya kemana, pasti ibu Mila dijawabnya gini. Ini yang kalau yang saya lihat dari data ibu Mila setiap kali bertanya dijawab apa masih kurang duitnya. Iya. Ujung-ujungnya semuanya dinilai dengan uang. Iya. Dan Ini perhatian Iya. ya berbentuk uang. Iya, Tapi kebutuhan ibu dipenuhi. penuhi. Kebutuhan iya. keluarga juga dipenuhi. Iya, cuman perhatiannya nggak ada sama saya. iya ngomongnya kasar. Kasar kebun ngomongnya binatang. tiap hari kasar. Contohnya apa Riz? Kalau setiap dikasih makan, katanya makan dulu. Apa sih? Gitu. Marah-marah gitu. Nama. Udah ketus gitu ya. Iya. Iya judus banget. Ngelawan terus, Mas. Ngelawan orang tua. Jadi komunikasi ibu Kurang, sama Mas. anak jadi Jadi kurang. setahun terakhir Iya, nggak ada komunikasi. Gak ada Sekarang komunikasi belum. nggak ada. Sekarang ada komunikasi. Nggak ada komunikasi. Selama dia pulang malam, berangkat pagi, pulang malam. Saya kayak- Kita nggak ada komunikasi antara anak sama ibu, nggak ada. tapi ibu kenal sama pacarnya. Kenal. Dia ke pacarnya gimana? Pacarnya saya kurang setuju, Mas. Ganteng nggak pacarnya? Nggak Maksudnya, ganteng ya. apa tadi? Baik gak di mata Iya, ibu? iya, bahasa Nggak. nggak baik. Kenapa? Dia tuh orangnya gimana ya? Kayak songong gitu, bedegong kalau orang Sunda bilang. Songong. Kalau dibilang kalau ininya tuh marah terus gitu, sama kayak dia gitu. Heeh. Oke. Dia tahu nggak, anak ibu tahu nggak kalau ibu nggak setuju sama Iya, saya nggak setuju. Iya, tahu. Saya Dia tahu? ngomong ke anak saya. Heeh. Cuman anak saya berbalik marah ke saya. Gimana Raya? Mungkin sikapnya anaknya ini sekarang kayak begini ke ibu Mila karena dia tahu hubungannya nggak disetujui sama Iya. ibu. Bisa jadi seperti itu sih, tapi pada dasarnya karakternya juga seperti itu sih. Kalau kamu hubungan gak disetujuin sama orang tua, gimana? Pernah? Pernah sih. Terus gimana? Kalau saya lebih milih orang tua dulu. Kalau itu enggak, Mas. Malah marah ke saya. Kalau saya ngomong ke dia, jangan deketin pacarnya, dia selalu marah ke saya. Apaan sih, Bu? Emang ibu yang mau jalanin? Gitu. Jadi selalu apa yang saya omongin ke dia nggak terima gitu. Nggak dia terima kalau saya ngomong apa-apa. Kasihan ibu Milanya ya. Iya, saya Selalu membangkang, Mas. Kalau dia. kasihan ibu Mila benar. Ya. Tapi apa mungkin cara penyampaian salah kan? Kak, Kalau pengalaman kamu waktu itu gimana cara menyampaikan? gini, terkadang aku tuh dikasih tahu sama orang tua dengan cara baik-baik itu lebih masuk gitu daripada dengan harus kamu ya, aku nggak setuju kamu sama dia ya, mama nggak setuju ya kamu sama dia gitu. Itu lebih ke kayak mengancam gitu, dan I protect him Pasti. pasti. Jadi mama nggak tahu dia, mama belum tahu dia, mama harus kenal, mama harus tahu gitu. Tapi ujung-ujungnya kalau misalkan apa yang orang tua kita bilang benar, misalkan dia itu nggak benar, dia itu cuma ngeretin kamu, dia itu cuma mau ngambil uang kamu, dan itu terjadi, ujung-ujungnya kita Minta maaf. sorry mas. Dan kebanyakan biasanya feeling ibu bener apa? Benar. 90%. Bisa dong. Oke, sekarang saya pengen tanya sekalian ya, apakah ada seseorang yang bisa jadikan saksi lagi atau orang yang bisa dijawab selain ibu Mila? Ibu bawa siapa? Bawa anak saya. Anaknya ibu bawa? Iya. Oke.
Andre anaknya, sayang. Apa karena ya dia kali? Bawa cowok. Iya, itu pacarnya Mas. Pacarnya? Iya, Ya nggak apa dua-duanya. pacarnya iya. Dua-duanya. Sini sayang. Ya jangan apa. Hah? Jangan kejauhan. Oh, Nanti iya. kamu terpisah. Saya siapa aja. Apa saya ganti terus sini? Oke, selamat malam. Mbak, namanya kita ganti dengan nama samaran untuk menyebutkan identitasnya. Namanya Mary ya. Masih nama siapa? Kita ganti ya. Ada usulan nama. Diceritakan dan ingin diselesaikan masalahnya karena Mary ini songong sebenarnya apa-apa uang dilihat dengan uang perhatian terhadap ibu menjadi kurang ada kasih ibu sebanyak masa kan bahwa tiba-tiba Mary berubah jadi kayak duniawi Nggak dikasih tahu sih sama mama. Nggak pernah dikasih tahu. Ya itu dia. Ibu ngapain sih nyuruh saya kesini? Mary. Ibu cuma lupa-lupakan saya. Dulu. Ibu malu-maluin saya tahu? Mary. Bener apa yang dikatakan Bener nggak? kebun binatang semua baru ya atau tidak aja Itu Mary melakukan itu dengan sadar. ya apaan sih cowoknya ikut-ikut Sedih mas nggak usah ikut campur deh mas, nggak tahu apa-apa. aduh pusing aja Kamu ya, diam. Putra. Udah lama. Putra diam. Mama bikin maluin saya. Intinya gini, Ibu Mila kesini karena dia sayang sekali sama kamu. Anak satu-satunya yang ya harapannya besar sekali. Tinggal cuma berdua. Begitu dilihat anaknya berubah, jelaslah beliau khawatir. Tapi kan saya juga udah menuhin kebutuhan ibunya. Nah itu dia, Saya? Mak. Mungkin kamu pikir kebutuhan ibu kamu itu bisa dipenuhi dengan uang saja. Padahal ini sebenarnya bukan itu yang diminta. Iya. Ya. Terus minta Kamu apa pikir lagi? uang bisa menyelesaikan semuanya. Emang apapun butuh uang, tapi nggak selamanya uang bisa menyelesaikan masalah. Nah, kamu bener gak merasa seperti itu? Apapun
favorite apa sih namanya? Iya, jadi Favorite kayak best sales. employee, best sales gitulah. Iya, Jadi best sales. ya pasti dapat banyak bonusnya. Gitu ya. Kalau Mas Putra kerja di mana? Saya pemilik showroom. Oh, ini pemilik showroom. Oh, kamu Iya. kerja di tempatnya Putra. Tapi kalian pacaran. Iya. Oh, oke. Oh, pacaran. Tapi kok gayanya Putra kayak tidak empati ya, simpati terhadap kita ya. Seolah-olah kayak dijudge gitu. Padahal kita nggak pernah ngejudge orang sampai ya nggak sih. Iya. Saya tidak tahu apa masalahnya. Iya, Intinya kita saya, mau tapi bantu lah. Iya. ya udahlah ya, fokus aja lah ya. Kan kita main. Sih, tentu. Kamu beneran serius, Mas Putra? Iya. Sayang sama Mary gitu ya? Saya sama sekali. Emang ada rencana untuk lebih serius? Saya rencana kamu mau nikah. Oh, kamu udah tahu? Saya belum tahu, Mas. Saya belum tahu. Kan aku tahu Mas Putra. Betul, kita nih. Oh gitu ya. Kalau menikah nanti kamu bukan ninggalin mama kamu atau kamu ajak suami kamu bareng sama mama kamu? Gue yakin dia bakal tahu. Ninggalin mama kan? Nanti jompo. Karena saya mendengar kata seperti ini. Udah aku kayak gini terus aku pindahin kamu ke panti jompo. Itu bener kan? Tuh kan. Pernah kepikiran kayak gitu? Jahat bang. Semua Kan di Panti Jompo juga ada yang merawat. karena saya mendengar percakapan itu. Saya udah nggak tahan nih, mau berisik banget. Emang uangnya nggak cukup ya? Iya. Terus udah gitu aku denger gini. Lama-lama gue taruh ya lu di panti jompo Iya. biar nggak repot. Betul. Iya. Mohon maaf ya, saya harus membuka semua fakta. Mohon maaf sekali. Tapi saya masih agak ada ganjelan Apa? selain dari perkataan yang kasar. Tampaknya dia dibutakan dengan uang. Iya. Pertama, Betul. dibutakan uang. Yang kedua, ada unsur yang sangat faktor X. Faktor bisnis. Sebulan 10 unit. Oh, saya bisa buktiin tiba-tiba Mary-nya di cleansing. Iya, bisa ketahuan dia sebenarnya pengaruh bisnis apa. Tapi kamu percaya nggak sih Mary? Kalau kamu bisa seperti sekarang punya prestasi yang luar biasa, jual begitu mudah dengan kamu, itu kan semua hasil dari perjuangan kamu. Kalau punya sekolahin kamu, urusin kamu, udah sampai sekarang, belum tentu juga bisa dengan laki-laki yang luar biasa yang dia kamu. Tapi kamu sekarang gara-gara ada laki-laki ini, gara-gara kamu punya pekerjaan, terus sekarang kamu lupain ibu kamu gitu. Aku nggak ngelupain ibu saya. Tetap bertanggung jawab kan? Kamu selalu Iya. main kan tiap bulan untuk masukin ke kamu. Iya. Kurang apa lagi? Nggak semua hal itu dinilai dengan uang. Iya. Jadi seorang ibu itu Udah lah Mas, gak usah muluk-muluk. Yang penting kan saya ngelakuin kewajiban saya sebagai anak, ya kan? Kelakuannya berdua ibu saya nggak suka. Apa yang ibu nggak suka dari Mary sekarang? Jadi ngelawan ke saya, jadi ngebangkang ke saya gara-gara sama apa kamu? Kamu ngelawan ya? Hah? Gara-gara pacaran sama si Putra ini kan? Aku lagi. Aku Hah? lagi kan. Dulu kamu gak begitu. Hah? Sekarang kamu melawan sama ibu. Hah? Gara-gara laki-laki ini. Aku lagi kan. Saya paling males ketemu ibu kamu begitu ya. Mary, kamu masih sayang nggak sama ibu ya? Masih lah. Masih ya.
Terus kamu udah nggak ngelawan tuh sama ibu? Ibunya aja yang masih kurang bersyukur. Bersyukur dari mana? Hah? Ibu udah baik sama kamu, udah sayang sama kamu. Mana kasih sayang kamu sama ibu? Hah? Aku Mana juga perhatian udah- kamu sama ibu? Aku juga udah ngasih setiap bulan kan, Bu. Ibu nggak butuh Mana uang. tanggung jawab? Ibu nggak butuh materi. Kalau nggak butuh materi, emang ibu bisa hidup? Gak bisa kan? Bisa ngomong kamu. Selama ini ibu selalu ikut campur dalam kehidupan pribadinya. Nggak pernah. Selama ini dia nggak pernah curhat, nggak pernah ngomong, nggak pernah. Dia pulang malam, berangkat pagi, pulang malam. Saya nggak kerja. tahu di luar gimana dia. Kelakuan dia. Waktu dulu Mary belum punya uang, belum punya pacarnya yang ini, kelakuannya seperti ini. Nggak seperti ini. Jauh. Ya, yang ibu bayangin jauh ya. Nggak seperti ini. Dulu kamu baik, perhatian sama ibu. Tapi sekarang nggak ada sedikit. Saya serius. Saya kerja di jalan. Tahu kan ya, ketawa aja ya. Seneng dia, seneng. Iya. Ngelihat anak sama ibunya berantem, seneng dia. Bekep gitu. Kayaknya jadi pengaruh. Ketawain. Jadi Iya, jadi Pengaruh dia nih. Isolasi ah. Iya. Maksud saya ini ngapain nggak pernah dihargai? harusnya kalau Sama Mas, si ibu saya nggak pernah dihargai. Gimana tanggapan kamu hari ini? kalau menurut aku harusnya Mas kalau mau dapetin putrinya harus deketin ibunya dong. Gimana mau dihargain? Ya orang Harus saya lebih yang dekat menghargai, dari nggak saya perlu sebagai dihargai, ibunya. sama Segini belum jadi, apalagi udah jadi. Hah? Nginjek-nginjek saya dong ya. Kan dibilang semenjak udah jadi. Iya. Kamu nggak masuk panti jompo. Nah itu. Bener Mas. Ya udah si putranya aja dibungkus. Iya. Ya, maksudnya di apa? Kita bersihin semua yang jelek. Iya. Kamu ngeliat ada pengaruh-pengaruh buruk juga ya? Tolong Mas lihat. Oke, apa yang kamu rasain energinya, Roy? Oh, kamu langsung ke arah Mary. Loncat-loncat. Oke. Kalau dari jarak segini masih tetap kelihatan ya radius berapa meter nih? 4, 3. 4 meteran ya. Saya masih ngerasa ada aura-aura gaib di sini. Coba lagi, saya mau ke atas dong. Di sini masih kecium. Berarti di sini adalah dia seorang yang memakai apa itu namanya? Seseorang yang memakai benda-benda gaib. Mary ya? Ini berkaitan sama pekerjaannya dia nggak? Atau berkaitan sama pacarnya? Kaitan sama pekerjaannya. Gini, dia kan ownernya, jadi otomatis sangat terkait. Oh iya benar. Karena Jadi kan dia- memang kalau kerjaan, jadi misalnya dia berantakan pastinya apa yang saya begini, saya seseorang ke dalam pikirannya si Mary.
nih bosnya. Jadi selama ini nggak tulus dong perasaannya. Tulus kan ya? Tulus. Aku senang sama dia. Aku percaya Ini dia berarti bagus. cuman karena susuk yang kamu punya dong. Saya nggak percaya yang gitu. Oke, lu boleh nggak percaya Dia gitu nggak ya. percaya. Tapi kalau gua keluarin, lu bisa berubah jadi malas. Bisa dikeluarin. Silahkan. Kalau memang bisa. Kita buktiin aja dia. Kalau nggak bisa, saya hilangin ini. Kamu harus tahu resikonya ya. Mungkin 1 bulan nggak malas punya katanya ada jual. Mau bersedia kah? Enggak. Biar dia tahu dan semua orang juga tahu. Ibu juga. Ibu tahu nggak soal ini? Nggak tahu. Ya, gue pasang Tahu ini saya jidat nggak tuh. pernah tahu. Ini jidat ada. Iya. Justru dia tertutup. Ini kamu pasang di mana sih? Lihat deh, ada yang bisa lihat deh. Maaf ya, agak sakit. Tuh lihat deh. Selama ini kamu ngomongin ibu ya. Tuh lihat deh. Kamera ya. Tunjukin nih. Kayak Itu kayak besi susuk gitu. Sebenarnya di sini. Iya, supaya orang yang mengikat. itu aura pemikatnya yang pasang di sini. Iya. Hah? Mas? Kenapa? Dia kenapa? Dia kenapa? Dia nyadar ini tiba-tiba kebuka aja gitu. Iya. Kayak ini Ibunya. kenapa? Dia gimana ya? Ibu kenapa? Bu? Bu? Ibu? Ibu? Kenapa bisa jadi kayak gini sih? Ini kenapa sih? Susuknya dicabut. Dia kaget lah anaknya pakai gini ya. Nah, saya kan sedih. Bu? 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 Bang, Bu? Bu? Ibu? Ibu? Bu? Ibu? Ibu? Ibu sadar? Ibu sadar? Ibu sadar? Cowok kamu kemana? Dia pergi. Ibu? Ibu? Ibu bisa bangun? Ibu bisa dengar saya? Itu kamu biarin aja pergi gitu? oh ya Bu. Ajak sini kalau bisa. Bu? Bu? Ibu? Ibu bisa dengar saya? Oke, ibu konsentrasi dulu ya, kumpulin tenaganya. Ibu bisa dengar saya. Oke, saya akan ini semua. Bu bisa dengar ya? Alhamdulillah.
besar dari kita. Tadi kalau kita lihat pacarnya Mary justru langsung shock begitu susuk pemikat TNI kebuka keluar ya. Itu kenapa, Roy? Kenapa Jadi tiba-tiba dia- kelihatan iya. sesuatu yang gak dilihat selama ini? Jadi dia tuh kayak sadar gitu loh, si putranya ya, kalau misalnya ternyata si orang yang dihadapi itu tidak cantik dan biasa aja. Akhirnya dia sadar, dan tapi masih menjadi misteri sih kenapa dia langsung kabur. Apakah harus dilakukan penelusuran lebih lanjut sih? Saya penasaran nih, Mary gimana cara ngejelasinnya? Dan Iya. selanjutnya gimana? Apakah dia balik lagi hubungannya bisa normal aja tanpa susuk atau enggak? Iya, Kita penelusuran. penelusuran. Baik, setelah ini tim menembus mata batin akan melakukan penelusuran untuk mencari tahu kelanjutan cerita dari partisipan kami. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Sekarang kita sebenarnya sudah menunggu partisipan kita, cuman belum datang karena ada keperluan lain. Tapi sebenarnya kita sudah mendapatkan informasi tentang target kita yang ingin kita tanya-tanyain tentang keberadaan anak partisipan kita. Jadi sekarang kita lagi nunggu nih. Gimana, Mas? Gimana, udah ada kabar belum? Ada kabar nih. Belum ada kabar. Kan masih belum bisa dihubungin. Tapi gini aja deh. Yang penting kan lokasi udah ketahuan. Kalian jalan aja dulu. Nanti gue sama tim tetap bisa ngomongin si partisipan. Nanti gue update lagi. Oh, oke sih. Yaudah gini, gue coba datengin informan kita, gue coba cari informasi. Terus di sini coba ngubungin Ya. itu ya, partisipan kita. Lanjut Ntar aja kabarin dulu. ya. Lanjut aja dulu. Duluan ya. Kok tutup? Misi, Bu. Iya. Saya pengen nanya, ini benar tempat usahanya Bapak? Bener, ada apa ya Pak? Oh, enggak, ini saya cuma pengen nyariin Bapak. Ya. Karena ada pertanyaan ini. Kok dari Antv sini lagi ya? Ada apa ya? Oh, enggak Mas, jadi sebenarnya kita kesini tuh cuma nyari partisipan kita. Oh enggak, saya udah nggak ada hubungan lagi. Saya udah nggak ada hubungan lagi sama dia. Enggak gini, jadi kemarin kan Masnya kan datang ke studio, cuman nggak ketemu jalan keluarnya kan. Mas akhirnya pergi sama kan. Iya, Dan kita oke. kesini tujuannya cuma pengen nanya, nyari. Siapa Saya itu udah... Pak? Tar dulu, biar Papa jelasin dulu. Mas tahu sendiri, saya di studio itu kayak gimana. Tunggu dulu, Mas, tunggu. Mas kan tahu. Bener, kan Mas tahu saya waktu di studio gimana. Saya masih ada pengaruh dari susuknya dia, Mas. Bentar, ini siapa ini? Ini istri saya. Istrinya, Pak. Mama udah bohongin Mama ya. Diam! Berarti Mas udah punya istri. Saya udah punya istri, Mas. Ini istri saya. Lalu terus kemarin di studio ngomong kayak begitu gimana? Pacaran gitu? Iya, saya kan jelasin. Jadi gini loh, Mas. Kemarin dia emang kerja di tempat saya. Ah, Penjualan dia bagus, otomatis saya respect dong sama dia. Gitu kan. Ternyata dari respect saya ke dia itu, saya terkena pengaruh dari susuknya dia. Udah, Mama tenang dulu. Mama tenang. Diam! Udah, diam. Diam! Iya, udah. Gara-gara dia kan bikin usaha kita hancur, Pak. Siapa itu Pak? Siapa? Mas, dengerin dulu. Saya udah nggak ada hubungan, tapi setahu saya, terakhir saya ketemu sama dia, dia tuh ada di partner saya. Ada di jalan nomor 40. Di situ ada showroom teman saya. Mas bisa coba ke sana deh langsung. bener ya? Iya, betul Mas. Ya udah kalau Siapa gitu. Mas Sila itu Mas? Tolong Mas jelasin siapa itu. Mas, jangan jelasin. Gak apa-apa denger dulu siapa. Jelasin dulu. Ya pemirsa, sekarang kita sudah bersama ibu partisipan kita. Jadi tadi sebelum ibu datang, itu tuh sebenarnya saya sudah mencari informasi tentang keberadaan anak ibu. Nah, tadi kan sebenarnya saya sudah mendatangi orang yang kemarin datang ke studio yang mengaku sebagai pacarnya. Cuman tadi ketika saya tanya-tanya, ternyata dia sudah nggak bersama dengan anak ibu. Tolong Mas, sadarkan dia Mas. Tolong cari dia di mana keberadaannya Mas. Ya insya Allah kita bakal bantu ibu ya. Iya. Dan tadi kita juga udah nanya-nanya, kita udah dapat informasi nih Bu. Ternyata dia bilang anak ibu ada di partner kerja dan sekarang kita udah nyampe. Katanya ada di sini. Iya Mas. Ya, Mendingan kita lihat ya. kita langsung coba cek Iya. aja Bu ya. Lewat sini Iya, aja Mas. Bu. Iya. Misi Mbak. Iya. Mau tanya, ini benar tempat showroom partnernya Bapak? Iya benar, ada apa ya Mas ya? Di sini kita pengen nyari. Ada? Ada? Ada
udah. Ayo. Gini loh mas, ini orang sudah manfaatin saya. Rekan kerja saya sampai rugi, sampai bangkrut gara-gara dipelorotin sama dia. Untungnya saya belum sampai merugi, Bu. Bener kamu? Enggak, Ibu. Emang Bapak ada bukti kalau dia morotin Bapak? Iya, Dia Mas. selalu minta uang kayak gitu? Iya mas, tiap hari dia minta duit sama saya. Kan kamu yang ngasih, bukan aku yang minta. Walaupun saya punya duit banyak, nggak mungkin tiap hari saya ngasih kamu terus, tau nggak? Sayang, enggak jangan kayak gitu. Nggak bisa. Sayang, Aku nggak mau sama kamu. Aku nggak mau. Udah deh Mbak. Udah kita juga udah tahu kalau sebenarnya itu kan pacar Mbak kan. Dia udah punya istri juga di sana. Ibu, ini duit yang dia mau. Nih. ya Allah. Saya sudah tidak suka. Pergi. Udah nak sadar nak, ya udah pulang nak. Udah Mbak, Ibu, mendingan sekarang kita pergi deh dari sini. Kayak enak ini dilihat banyak orang. Ayo ke depan ayo. Pulang. Udah pulang sayang, pulang. Udah bertanggung jawab sama ibu kan? Ibu butuh uang kan? Ibu nggak butuh uang kamu. Ibu cuma minta uang kan? Ibu cuma minta uang ini. Ibu pengen kamu sadar nak. Ibu pulang kamu doang kan? Nggak butuh uang kamu. Ibu butuh kasih sayang kamu, bukan butuh uang nak. Ibu nggak butuh uang. Enggak ibu. Tolongin dong. Lala, Mas, tolong banget ya, Lala. Mas. Tolongin dong. Cek. Gak apa-apa kan? Gini Bu, lihat saya. Tapi gimana pun juga, dia kan anak Ibu. Ya kan? Kita bakal bantu sebisanya. Tapi Ibu tetap harus ikut juga ya Bu ya. Ya udah mendingan sekarang kita susul aja ya. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Yanti dan Mila. Yanti datang ke Menembus Mata Batin dengan anaknya yang diduga indigo, padahal ternyata dia hanya pura-pura karena selama ini sang ibu mengurungnya akibat sang anak sering berkelahi di mana-mana. Sementara Mila tadi datang dengan anaknya yang punya pasangan yang selalu menentangnya, bahkan hanya menggunakan uang untuk menyelesaikan setiap masalah. Padahal bukan perhatian seperti itu yang diinginkan oleh Ibu Mila. Ternyata baru ketahuan bahwa sang anak yaitu Mary menggunakan susuk pemikat. Makanya dia bisa punya pekerjaan yang baik dan bahkan bosnya pun dipacarin. Iya. Tanggapan kamu, Roy? Ya jadi saya ini sebenarnya pelajaran buat Mila sih sebenarnya. Kalau uang itu bukan segalanya. Uang nggak bisa beli kasih sayang gitu dan kalau misalnya Mila ditinggalin Putra, ya syukurin sih. Kalau misalnya Yanti itu mungkin dia harus belajar cara mendidik anak-anak yang berkebutuhan khusus atau yang agak aneh seperti itu. Itu aja sih. Baik. Erin, gimana tanggapan kamu? Kalau yang Mila sih miris sih aku miris karena bukan seperti itu harusnya pembalasan budi dari seorang anak ke ibunya. Kita sama-sama tahu lah Mas kalau orang tua gimana sih ke anak dari lahir sampai besar, mendidiknya seperti apa dengan usaha sebesar apa gitu.
Jadi saya agak miris sih ngeliatnya. Terus kalau yang Yanti Kasihan nih ya. kasihan plus ada lucunya juga. Ternyata bisa sampai Ternyata seperti itu. bisa sampai seperti itu. Oke. Mentalnya jadi kena. Itu dia. Mudah-mudahan Ibu Mila dan anaknya kembali baik-baik aja ya, karena mereka Iya. cuma hidup berdua kan. Iya, Kasihan kalau sampai betul. satu sama lain hubungannya nggak akur gitu Iya ya. betul. Baik, Nggak harus. Erin Baby terima kasih banyak sudah hadirin dulu Mata Batin. Sama-sama. Sukses untuk semua rencana baiknya. Terima kasih. Roy Kiyoshi terima kasih. Terima penjelasan kasih dan pencerahan kembali. malam Terima hari kasih ini. Karol. Ya, thank you juga. Pemirsa, ingatlah hanya Sang Maha Kuasa yang dapat menolong kita dalam keadaan apapun. Jika kita meminta pertolongan pada yang sesat, justru itu hanya akan berakhir dengan penderitaan.